Pada hari ini Jumat, 22 Agustus 2025, Kapolresta Cirebon melaksanakan kegiatan ceramah Kamtibmas di Ponpes Muallimin. Muallimat Babakan adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang terletak di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Ponpes ini memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu pesantren tertua di wilayah Cirebon. Fokus utama dari Ponpes Muallimin Muallimat Babakan adalah pendidikan agama Islam yang komprehensif, mencakup berbagai bidang ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, dan bahasa Arab. Selain itu, pesantren ini juga memberikan pendidikan formal seperti Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk membekali santri dengan pengetahuan umum yang relevan. Siapa yang tahu apa itu narkoba? Singkatan apa? Singkatan apa narkoba itu? Narkotika berbahaya. Oh, tepuk tangan dulu. Sekarang pilih dulu, tenang-tenangannya dulu. Walaupun baru disebutkan satu, narkoba itu singkatannya ada 3 kata, tapi disebutkan satu nar, yaitu narkotika. Jadi narnya udah disebutin sama temenmu, narkotika. Sekarang ko-nya apa? Atau kalau mau global, narkoba itu setahumu apa? Obat-obatan terlarang yang berbahaya. Baik, itu salah satu di antara itu kan? Nah, sekarang saya jelaskan. Narkoba, nar itu adalah narkoba. Ko-nya adalah psikotropika. Jadi narkoba itu satu, narnya adalah narkotika, ko-nya adalah psikotropika, bahannya itu adalah bahan aditif lainnya. Ini benar kan? Ya. Santri kudu wani. Ya, santri wani kudu wani laporan. Ya, tahu nggak cara laporannya ke polisi? Tahu nggak? Gampang. Ketik 1 lambat pengaduan kepolisian, apapun pengaduannya 1 nggak perlu takut. Sesuai dengan undang-undang, siapapun yang memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana maka wajib hukumnya untuk dilindungi oleh negara. Oh, jangan takut. Jadi kalau memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana jangan takut, dilindungi sama negara, tenang. Nah, banyak kan? Banyak. Nanti kalau mau suatu saat di sini laporin ya. Nah, laporin. Bukan di sini. Nah, tadi Ciu, rumahmu di mana? Alhamdulillah. Sama kan rumahmu? Banyak enggak Ciu di sana? Oke. Oke. Nanti berani enggak melaporkan? Tadi udah dikasih mana? Berani enggak? Generasi bangsa yang hebat harus berani melaporkan kalau ada yang tidak beres. Ayo, berani enggak? Berani. Bagaimana cara laporannya? Satu. Bukan nanti, mulai dari hari ini sampai dengan nanti. Makanya kalian yang belajar di pondok pesantren, saya perhatikan ya. Yang belajar di pondok pesantren, tolong belajar yang baik, berlatih yang baik. Karena kehidupan di luar sana banyak tantangannya, tidak mudah, ya. Banyak permasalahan di dunia global yang mempengaruhi masalah di negara kita. Kita bisa tanpa narkoba. Oke ya, terima kasih. Siapa namanya? Nasruddin, cita-citanya menjadi apa? Ahli IT. Tepuk tangan dulu. Nih aku mau ngajar nih teman-teman. Apalagi permasalahannya? Teknologi benar. Kemajuan teknologi bisa jadi masalah, benar nggak? Tapi banyak yang bisa terbantungkan dengan kemajuan
kemajuan teknologi. Masalahnya apa kira-kira nih, terutama perempuan nih. Banyak perempuan yang sering ketipu dengan kemajuan teknologi. Banyak Polres Cirebon menangani kasus yang berurusan dengan kejahatan online, kejahatan di dunia maya, kejahatan siber. Karena perempuan-perempuan sering belanja online, ya kan? Sering dibohongi di dunia maya. Dan perempuan sering ditipu, diiming-imingi. Makanya santriwati yang ada di Babakan Ciwaringin jadi perempuan yang pintar, yang punya harga diri tinggi, ya. Jangan gampang ditipu, dirayu oleh si ya. Enggak, bukan Nasruddin, ini mah bager orangnya, bager ya. Nah, itu contoh kemajuan teknologi yang menjadi tantangan kamu ke depan. Sekarang anak-anak kecil sangat hobi main game Roblox. Nih, Nasruddin, kamu main Roblox juga? Ya, gamenya itu ada kandungan, ada konten-kontennya yang berbau kekerasan. Ada yang mengarahkan anak-anak melakukan perkelahian. Nah, makanya hati-hati dengan media sosial, ya, hati-hati. Kalau kamu manfaatkan untuk hal-hal positif, akan membantu hidup kamu. Tapi ketika memanfaatkannya tidak baik, kamu bisa satu, merugikan orang lain. Yang kedua, berurusan dengan hukum. Karena pasti ada sanksinya di Undang-Undang ITE. Jelas? Hati-hati ya, hati-hati. Karena sekarang banyak sekali pelaku kriminalitas yang menggunakan dunia siber untuk mencari keuntungan, untuk melakukan aksi kejahatannya. Ya, masa Kiai Sembur Nasrullah. Oke, berdoa yang baik, belajar yang baik, bicara yang baik-baik ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kiai Sembur, baru tahu aku ada Kiai Sembur ya. Ingat kuncinya tadi ya, jangan bicara yang nggak benar, jangan bicara yang kasar, jangan bicara yang negatif, karena auranya negatif itu akan nempel. Ya, berdoa, ya Allah memohon aku ini jadi orang-orang hebat yang bermanfaat untuk orang lain. Saya akan bahas di sini adik-adik ya. Kekerasan itu ada 3 macam. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual ya. Kekerasan fisik contohnya apa? Ada yang tahu? Kekerasan fisik itu contohnya kita dipukul, kita dicakar, kita dijambak, itu kekerasan fisik ya. Kekerasan psikis contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Membuli, memperkusi, suka mengolok-olok, mengejek, intimidasi. Nah, itu termasuk kekerasan psikis. Kemudian ada lagi kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual ini ada beberapa macam. Di antaranya yaitu persetubuhan. Kalau sekarang namanya, kalau menimpa anak-anak namanya persetubuhan. Kalau menimpa orang dewasa namanya perkosaan. Kemudian perbuatan cabul atau pelecehan seksual ya. Kemudian ada lagi sesama jenis, namanya apa? Nah, adik-adik sekarang makanya hati-hati dalam bergaul ya. Makanya adik-adik harus berhati-hati dalam bergaul. Utamanya adik-adik yang perempuan ya. Jangan mudah tertayun, jangan mudah terbujuk ya. Hanya karena nanti dikasih apa? Sebotol minuman teh pucuk, segelas semangkok bakso, semuanya dikasihkan semuanya. Ini nih pengen tahu, nanti acung tangan. Harapannya polisi ke depan seperti apa? Acung tangan, kata saya. Ayo, iya, belakang.
Ya. Jadi dengarkan ya, nanti harapannya sudah mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Yusuf. Saya asal dari Banten. Harapan dari kami, khususnya saya pribadi, karena teman saya juga ada yang masuk Polres itu. Laporan yang disampaikan kepada saya itu banyak terjadi oknum-oknum polisi yang mengatasnamakan polisi tapi tidak berpihak terhadap masyarakat. Harusnya kan polisi itu mengayomi masyarakat, tetapi tidak mengayomi masyarakat. Itu harapan kami oknum-oknum seperti itu diberantas, karena banyak sekali itu yang terjadi. Masyarakat kalau ini kalau saya kan dari Banten, hukum dari Banten ya, itu banyak oknum kalau tidak disebut di Banten saja Bu. Laporannya karena iya kalau teman saya dari Banten, Ya, calon. Terus kami kan sebagai santri ya, santri itu apa ya? Santri itu kan kalau ingin terjun ke polisi itu, nah iya daftar polisi itu seperti apa, karena tesnya tinggi gitu. Nah standar itu tesnya itu terlalu tinggi gitu dengan harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua harapan katanya. Kalau saya dulu kasih dulu aja. Terima kasih ya. Oke, satu lagi. Pengen tahu harapan dari Bu Putri. Semuanya dari kami intinya narkoba itu berbahaya. Benar, itu neraka. Benar dapat. Jangan dicoba. Jadi narkoba itu jangan dicoba karena apa? Bahayanya ketika makan tidak terlihat. Kebenaran jatuhnya, kemudian bisa bisu dan seterusnya. Artinya ini, kalau punya narkoba kalau kan bahaya, mau cari waktu sudah waktunya kawin, kita lihat makannya kurang jelas, penemuan kemudian di depannya itu ada kerbau. Ini kalau makannya kurang, ya penemuan saya ini padahal itu kerbau. Kenapa? Karena dilihatnya itu dilihatnya pikirannya wanita cantik itu padahal bukan kerbau. Itu kan bahaya, betul tidak? Ini bapaknya kamu datang itu nggak kedengaran, kemudian makan juga tidak kelihatan. Kelebihannya siapa? Ini padahal bapaknya sendiri. Gara-gara apa ini? Dan terusnya, artinya apa yang dijelaskan tadi luar biasa sekali. Edukasi yang sangat bagaimana kita ke depan. Terima kasih sekali semuanya nih, karena kita satu-satu juga nanti bersama menjalani dalam kapal sini kan. Dan ini nanti suatu nanti kita di ruangan akan terbuka di sana, kita punya aula, nanti semuanya kita akan ini lebih salon berkurang kita akan lebih banyak lagi. Tapi mohon maaf tadi itu pikiran saya untuk anak penjual petualangan. Ya saya kurang dapat ini. Bagaimana aku minta dipikir saya enggak ini karena saya tidak fokus dengan dari apa ada dari ini mohon maaf. Tapi ini lebih semangat sekali. Terima kasih sekali dan minggu yang apa kesini saya siap kapan saja membantu kepolisian. Kang, dengan siapa, dari mana Kang? Saya Muhammad Abdul Razak dari Cimaringin. Gimana kesan-kesannya adanya kegiatan ceramah Kaptimas dari Ibu Kapolresta Cirebon? Ya, pendapat saya ini langkah yang sangat baik karena ya untuk hal seperti ini tuh perlu adanya belusukan agar para santri itu tahu, tidak hanya lewat sosial media saja.
harapan doa untuk kepolisian gimana? Saya semoga kepolisian semakin baik, semakin semangat dalam menghimbau kami yang salah dan juga dapat mengayomi kita dan lebih baik lagi. Kang izin dengan siapa, dari mana Kang? Mas Sonadi, pesantren Mualimin dan Mualimat Kang Ciwardi Cirebon. Iya Kang, izin kesan-kesan adanya kegiatan ceramah Kaptimas dari Ibu Kapolres Cirebon seperti apa Kang? Sangat sekali, khususnya bagi santri dan santriwati, khususnya generasi muda, supaya lebih terhindar dari bahaya narkoba. Itu sangat bermanfaat, khususnya nanti barangkali santri keluar atau keluar dari pondok atau keluar dari pondok sudah diberikan, mudah-mudahan kita terjauh dari bahaya narkoba. Untuk harapan doa untuk kepolisian seperti apa Kang? Izin. Tetap namanya kepolisian itu mengayomi masyarakat siapa saja, khususnya bagi santri, karena santri ini merupakan generasi penerus bangsa yang sangat bermanfaat, khususnya bagi lingkungan, bagi agama, bagi keluarga, dan bagi nusa dan bangsa. Pesantren Babakan Ciwaringin. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin bersama Polresta Cirebon luar